Perkenalkan, nama saya Fian Ababil, NIM 73. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan yang kedua ada hubungan antar lingkungan dengan kegiatan hasil belajar dan metode pembelajarannya. Video ini guna memenuhi UAS Psikologi Pendidikan, maka saya akan mempresentasikan materi. Jadi yang pertama, langsung saja masuk. Yang pertama itu ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar tadi. Pertama ada pengertian belajar. Belajar adalah term istilah kunci yang paling vital dalam masalah setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Karena demikian pentingnya arti belajar, maka bagian terbesar upaya riset dan eksperimen fisiologi belajar pun diarahkan pada tercapainya pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai proses perubahan manusia itu. Ini ada pendapat beberapa ahli itu. Yang pertama itu Abin Jamsuddin Makmum tahun 2007 mengatakan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. Sedangkan menurut Muhyiddin Syah, belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan. Jadi intinya itu belajar itu belajar itu kita berusaha mendapat ilmu atau pengetahuan agar kita tahu, agar kita lebih tahu gitu maksudnya. Langsung saja masuk yang kedua, ada faktor yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Itu ada dua. Yang itu pertama faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu juga berisikan ada dua, itu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang pertama faktor fisiologis atau jasmani. Faktor fisiologis merupakan salah satu faktor inten dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor fisiologis meliputi keadaan jasmani dan panca indera. Contohnya pelajaran pendidikan jasmani dan rohani itu juga itu. Yang B itu ada faktor psikologis, inteligensi, minat, motivasi, bakat, konsep diri. Faktor-faktor fisiologis adalah keadaan fisiologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yaitu dasar atau inteligensi siswa, yang kedua ada minat dan motivasi, yang ketiga ada bakat, yang keempat ada konsep diri. Lanjut yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri ada 4. Yang pertama faktor keluarga, itu bagaimana faktor-faktor dalam kita belajar itu kan dari keluarga itu pasti ada. Contohnya faktor dari orang tua, dari kakak semangat belajar atau gimana. Itu faktor lingkungan sekolah kemana saat kita belajar itu, proses belajar itu kan berada di lingkungan sekolah, maka lingkungan sekolah itu dapat mempengaruhi lah bagaimana kita, contohnya kita bergaul di sekolahan itu sama orang-orang yang suka bolos, suka gitu kan, kita nanti dalam belajar itu akan terpengaruh. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat, yang bagaimana kita belajar itu di lingkungan masyarakat dan bermasyarakat itu. Masyarakat kita itu cenderung suka
kurang bermasyarakat itulah, maka kita dalam proses belajar dalam lingkungan masyarakat itu akan kurang, itu faktornya itu. Yang keempat ada lingkungan non sosial. Oke, itu untuk materi yang pertama. Dan untuk materi yang kedua, hubungan antara lingkungan dengan kegiatan hasil belajar dan metode pembelajarannya. Nah, yang pertama, pengertian lingkungan belajar. Itu ibarat berpendapat itu lingkungan belajar ialah segala sesuatu yang terdapat di tempat belajar. Sedangkan Nasution tahun 1993, lingkungan belajar yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial. Maksudnya itu lingkungan belajar dalam pengertian saya sendiri itu ya, lingkungan belajar itu dimana kita sedang menuntut ilmu atau sedang ya proses pembelajaran itu, dimana kita contohnya itu ketika kita kuliah itu kan maksudnya itu di kampus tau pasti kan, itu dapat dilihat itu kan lingkungan kita kan berada di kampus, maka kita akan berada di lingkungan kampus. Maka kita simpulkan lingkungan belajar itu dimana tempat kita sedang menuntut ilmu itu belajar. Ya, seperti itulah kira-kiranya. Yang B, ada pengaruh lingkungan terhadap kegiatan pembelajaran. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Adapun lingkungan yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Itu seperti faktor belajar tadi ya, yang internal, yang internal tadi. Lingkungan yang kondusif dan mendukung akan menciptakan hasil belajar yang maksimal. Sebaiknya jika lingkungan yang kurang kondusif dan kurang mendukung akan menciptakan hasil belajar yang kurang maksimal. Bisa kita lihat itu contohnya saja ya, kita kuliah di itu kan pinggir jalan itu. Ketika kita sedang proses pembelajaran itu kan misalnya ada motor lewat, suaranya kencang, maka kita kan akan mengganggu konsentrasi kita dalam menuntut ilmu. Contohnya kita sedang memperhatikan terus ada suara yang mobil yang keras, itu kan akan mengganggu. Nah saja yang ketika ada metode pembelajaran, metode diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dapat diartikan sebagai cara menyajikan materi kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam memilih metode terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, kemampuan dan latar belakang siswa. Yang ketiga, kemampuan dan latar belakang guru. Empat, keadaan proses belajar. Keadaan proses belajar yang berlangsung. Yang kelima, proses alat-alat atau sarana yang tersedia. Langsung yang ketiga, yang D itu ada hasil belajar. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sujana itu berpendapat pada tahun 2009 mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan Dimayati dan Mujiono tahun 2006 itu juga berpendapat hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Yang kelima, yang E, ada hubungan antar lingkungan dengan kegiatan hasil belajar dan metode pembelajarannya. Pertama, ada hubungan lingkungan belajar dengan kegiatan belajar dan hasil belajar. Yang kedua, ada hubungan metode belajar dengan hasil belajar. Sekian
presentasi dari dua materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.